Bab 888. Tak ada yang perlu dibicarakan. Setelah membawanya masuk ke kamar, Golden Ye mencuci tangan Audrey Han lalu mengeringkannya. Saat itulah Audrey Han baru menyadari ada luka di tangannya. Mungkin ia terluka saat sedang mengambil pecahan-pecahan piring itu. Ia tertegun sejenak, lalu bangkit berdiri, tak menyangka akan jadi seperti ini. Audrey Han menatap luka itu. Bagaimana kau bisa menyadari luka sekecil ini? Golden Ye tertegun. Ia mengerutkan bibirnya, lalu mengangkat tangan Audrey Han yang terluka ke arah mulutnya, dan menghisapnya dengan lembut. Kau... Wajah Audrey Han tersipu, ia menarik tangannya. Tapi cengkeraman Golden Ye terlalu kuat, ia terus memegangi tangannya. Saat akhirnya melepaskannya, ia berkata, "Kedepannya, jangan begini lagi, suruh pembantu saja." Audrey Han cemberut, "Ini tak sengaja, biasanya aku juga baik-baik saja, hanya..." Ia ragu sejenak, masih penasaran apa yang dibicarakan Ani Song pada Golden Ye di ruang tamu tadi. Ia meletakkan tangan di belakang punggungnya dan bertanya, "Tadi apakah bibiku memberitahukan sesuatu padamu?" Golden Ye tak menjawab, hanya menatapnya. Sikapnya membuat Audrey Han cemas, ia menarik lengan baju Golden Ye, katakan. "Apa yang kau cemaskan?" Tanyanya dengan lirih dan tersenyum, "Inikah ketidaksengajaan yang kau maksud?" "Tidak." Audrey Han menggeleng. "Tenanglah." Melihatnya mulai jengkel, Golden Ye melepaskan tangannya dan mencubit pipi Audrey Han. "Aku akan mengurus masalah kakek. Jika ia tak setuju, bukankah kita masih bisa kawin lari?" Mendengar kalimat terakhirnya, Audrey Han tercekat dan terbelalak. Apakah kau serius? Jika kakek tak setuju, kau akan pulang denganku?" Jika tak ada cara lain, tangannya yang awalnya masih menggenggam tangan Audrey Han, telah berpindah ke bibirnya. Golden Ye mencondongkan tubuh mendekatinya dan berkata, "Saat itu terjadi, kau harus menafkahiku." Tanpa berpikir panjang, Audrey Han menggenggam tangannya dan mengangguk, "Baiklah." Tanpa ragu. Saham kakaknya yang diberikannya padanya sebelum acara pernikahan itu, hampir sama seperti memberikan hampir semua hartanya padanya. Bisa dilihat, bagi Golden Ye, ia jauh lebih penting dari apapun. Maka baginya, Golden Ye juga jauh lebih penting dari apapun. Menafkahinya juga tak masalah, toh menggunakan uang Golden Ye sendiri, pikir Audrey Han dalam hati. Golden Ye tertegun melihat Audrey Han tak goyah, lalu tersenyum. "Kenapa kau sangat bodoh?" "Hah?" Jika wanita mendengar hal ini, bukankah reaksi pertama seharusnya takut? Audrey Han mengerjap, "Kenapa takut? Apakah kau tak muak pada pria yang bergantung pada wanita?" "Bergantung pada wanita?" Audrey Han mengernyit, "Tentu saja aku muak pada pria yang bergantung pada wanita." Tapi sebelum Golden Ye sempat menjawab, ia kembali berkata, "Tapi jika pria itu adalah kau, aku tak muak." Golden Ye tertegun. Wanita ini sangat tulus dan lugu, sama sekali tak ada kelicikan, sepertinya, tak peduli seperti apapun keadaannya, ia takkan mencampakkannya. Golden Ye menariknya ke dalam pelukannya. Di pikirannya, kembali terlintas memori saat pertama kali bertemu dengannya. Saat itu, ia datang dengan gembira, seolah menemukan sesuatu yang telah hilang. Kemudian, seorang pria datang dan memberitahunya, bahwa ia telah salah orang. Ia menangis dan membantah, tapi tetap dibawa pergi. Kini, ia bersikap sangat baik padanya, apakah ia salah orang lagi? Ataukah, ia menganggapnya sebagai penggantinya? Memikirkannya, perasaan Golden Ye menjadi kalut dan memeluknya lebih erat. Audrey Han bisa merasakan pelukannya semakin lama semakin erat hingga ia hampir tak bisa bernafas. Tangannya dengan spontan menghalanginya, memberi jarak di antara mereka. Meskipun pelukan ini sangat menyenangkan, ia khawatir ini akan melukai bayinya. Sikapnya ini membuat Golden Ye mengerutkan kening dan melepaskannya. "Kenapa?" Audrey Han tersadar dari lamunannya dan tersenyum, "Tak apa."
Melihatnya menatapnya lekat-lekat, Golden Ye merasa, mungkin ialah yang terlalu banyak berpikir. Audrey Han bahkan telah memanggil bibinya, mana mungkin ia hanya menganggapnya sebagai pengganti. Tak apa, Golden Ye kembali memeluknya, kali ini lebih lembut dari sebelumnya. Setelah makan siang, Golden Ye pergi lagi. Sebelum pergi, ia memanggil pembantu itu kembali. Audrey Han merasa keberatan, tapi akhirnya tak membantah setelah menatap ekspresi suramnya. Pembantu itu tiba, setelah menyapa Audrey Han dan Annie Song, ia segera ke dapur. Annie Song terus menggodanya, jika kau tak memecahkan piring, ia tak mungkin memanggil pembantu itu kembali. Mendengarnya, Audrey Han merasa canggung, Bibi, apakah kau kira aku sengaja memecahkan piring? Annie Song mengangkat alis, memangnya tidak? Tidak. Annie Song tersenyum, jelas sekali ia tak mempercayainya. Audrey Han kembali mengulangi, Bibi, benar-benar tidak sengaja. Ia hendak menjelaskan, tapi melihat ekspresi Annie Song, sepertinya lebih baik ia tak membuang waktu dan tenaga untuk menjelaskan. Tak peduli apapun yang dikatakannya, sepertinya Annie Song tetap akan menganggapnya sengaja memecahkan piring. Tak banyak lagi yang bisa dibicarakan di antara mereka berdua, maka setelah beberapa saat, Annie Song merasa bosan dan pamit pulang. Audrey Han mengantarnya ke pintu, tapi saat ia membuka pintu, tampak kepala pelayan Yu berdiri di depan pintu, hendak memencet bel. Kedua belah pihak tertegun. Dengan canggung, Hansen Yu menurunkan tangannya dan tersenyum pada mereka berdua. Saat ia hendak mengatakan sesuatu, Annie Song melipat tangannya di depan dada dan berkata dengan dingin. Paman Yu, aku bahkan tak mau mengangkat teleponnya, apakah menurutmu aku akan bersedia menemuinya? Kata Annie Song tanpa sungkan. Ia sudah bisa menebak, apa tujuan Hansen Yu datang kemari. Ekspresi Hansen Yu tampak canggung. Ia menatap Audrey Han yang berdiri di sebelah Annie Song, lalu menggaruk hidungnya. Tuan sangat merindukan Nona Ani, ia sangat mengharapkan kepulangan Nona. Apakah Nona Ani benar-benar tak ingin bertemu Tuan? Annie Song mendengus, mengharapkan kepulanganku. Kukira ia malah mengharapkan kematianku. Kepulanganku malah akan mempermalukannya, bukan menemuinya. Kurasa tak perlu, pria tua itu sangat keras kepala, apalagi yang perlu dibicarakan. Audrey Han hanya diam dan mendengarkan. Begitu meninggalkan keluarga Yuchi, Annie Song dan Aileen Song langsung mengubah marga mereka. Tanpa berpikir panjang, ia tahu hubungan mereka kurang baik, tapi Audrey Han tak menyangka, rupanya hubungan Annie Song dengan Jerry Yuchi seburuk itu. Bersambung.